dari kompas.com ini tentang daun khat ini. Daunnya berbentuk oval dengan lancip di bagian ujungnya, berwarna hijau segar dengan tekstur kasar, masam serta sedikit getir adalah rasa daun itu. Saat dikunyah, ada yang memiliki batang berwarna merah, ada pula yang memiliki batang berwarna hijau. Namun jenis yang mana saja tanaman itu ternyata berbahaya. Tanaman khat atau yang bernama Latin Khatha edulis adalah tanaman yang belakangan menjadi perbincangan banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita lihat ini adalah tanaman khat, tanaman istimewa dari Hadramaut. Sekitar tahun 2013 atau berapa itu pernah heboh karena ada seorang artis di negara kita ini mengkonsumsi barang ini. Omong punya omong, kenapa pohon ini bisa sampai di Cisarua atau sudah juga ada yang di Purwokerto. Ternyata setelah diselidiki polisi, tanaman ini dimasukkan dalam golongan narkoboi. Dari mana tanaman ini? Ternyata ini dari Hadramaut atau Yaman. Kalau kita melihat video-video ya petualang-petualang, ada yang menceritakan yang sampai di sana, orang-orang Hadramaut ini di pinggir pantai atau di gunung-gunung yang berbatu-batu ini, biasanya pohon ini ditanam di pinggir-pinggir rumah. Nah, tempo-tempo orang-orang sana ini dengan santainya mengunyah barang 1 atau 2 lembar daun khat ini. Ya, karena efeknya ini membuat fly, tentu saja kegiatan-kegiatan mereka yang seharusnya produktif, nah, ini terlupakan karena nikmatnya mengkonsumsi barang ini. Secara tidak langsung membuat pikiran-pikiran akal yang mengkonsumsi ini kan penuh halusinasi, juga ya membuat badannya ini banyak malas, kemudian ogah berpikir, mengambil jalan yang tidak sewajarnya biasanya kalau dibandingkan dengan orang yang waras, tidak mau memikir yang proporsional atau rasional, karena sering-sering orang-orang di Hadramaut sana ini ya, walaupun nggak semuanya ini mengkonsumsi barang ini, kemudian dibawalah tanaman ini sampai di negara kita, dikenal di puncak Bogor, Cisarua, dan kemudian juga ditemukan waktu itu di Purwokerto dengan nama teh Arab. Dari mengonsumsi ini, apakah orang-orang Hadramaut kemudian memang menjadi pikirannya nyeleneh sehingga ya sampai di negara kita bisa dikatakan orang-orang dari Hadramaut, dari Yaman sana, ya memang kalau ngajinya juga aneh, banyak halusinasi, banyak doktrin, karena mungkin pikiran-pikirannya juga rusak karena seringnya mengonsumsi daun khat ini yang digolongkan oleh polisi sebagai barang narkoboi. Contohnya artis yang saya omongkan di depan pernah tersandung kasus ini. Siapakah artis itu? Ya cari sendiri. Inilah ada sedikit video dari teman kita menceritakan tentang orang-orang Hadramaut dari dulu sampai sekarang yang sering mengkonsumsi daun ini dan kemudian menimbulkan efeknya seperti apa. Ini kita lihat videonya. Entahmu kaum primitif. Nah, ini kalimatnya nih. Kebanyakan orang di sana masih primitif. Jadi jangan sok-sokan itu imigran-imigran Yaman Hadramaut itu, jangan, gak usah sok-sokan di Indonesia ya. Kalian itu di Indonesia, di Nusantara ini harus jadi budaknya pribumi Nusantara. Kalau enggak, kalian pulang aja, buktikan kalian itu becus dalam menjalani hidup.
pada kesimpulannya klan Habib Alwi itu sudah terlaknat sejak mereka lahir gitu, dan diciptakan oleh Allah memang untuk dilaknat, untuk menjadi contoh yang dilaknat dan terlaknat seperti setan gitu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Jadi setan yang baru lahir langsung terkutuk. Nah, itu kalau di dunia manusia itu klan Habib Alwi itu. Tarim Hadramaut itu primitif orang-orangnya. Jadi kemarin kita sudah membagikan tambahan data bahwa Hadramaut itu daerah yang terbelakang dan tertinggal, serta kotor, serta orang-orangnya itu jarang mandinya hanya 1 minggu sekali. Gigi dan jarinya sangat kuning luar biasa. Di data pada video ini di literatur yang sama berjudul Hadrami Arabs in Present Day Indonesia, ditulis oleh Frode F. Jacobson dari Routledge Contemporary Southeast Asia Series, terbit tahun 2009. Di data ini yang mengatakan bahwa Yaman atau Tarim Hadramaut itu kebanyakan orang-orangnya atau mayoritas orang-orangnya primitif itu adalah dari golongan mereka sendiri yang ada di Indonesia. Saya bacakan di halaman 44 dan 45, teman-teman bisa membacanya sendiri di literatur, linknya saya letakkan di kolom deskripsi ya. Abdul Rahman, The Old Man from Surabaya. Saya langsung ke terjemahannya aja. Abdul Rahman, seorang kakek tua, dalam kurung imigran Yaman maksudnya, dari Surabaya, pernah menunjukkan pada saya sebuah artikel Amerika tentang mengunyah hot dan penculikan di Yaman dan mengatakan, jadi ini artikel Amerika. Jadi orang-orang luar negeri itu udah tahu keadaan Tarim Hadramaut itu, dan secara umum Yaman ya. Dan mengatakan artikel ini saya dapatkan dari seorang Ulaiti tua yang mendapatkannya dari putranya di Jakarta dan memberikannya kepada saya untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Dia meninggal 2 tahun yang lalu, hampir 100 tahun usianya maksudnya. Kalau 2 tahun yang lalu itu berarti ketika ini terbit tahun 2009, berarti sekitar tahun 2007-2006 ya. Teman-teman saya juga menceritakan kisah yang sama kepada saya bahwa orang-orang di sana menanam khat dan tidak ada yang lain, tidak ada makanan. Jadi orang Amerika menulis artikel dan dia mengkonfirmasinya, loh iya sama ceritanya dengan teman-temanku yang sesama imigran Yaman atau orang-orang Yaman atau Hadramaut, bahwa di sana itu mereka menanam khat dan tidak ada yang lain. Jadi cuma menanam khat aja, tidak ada makanan, no food. Ya kelaparan itu. Kebanyakan orang yang saya kenal bepergian keluar Indonesia pergi ke tempat-tempat seperti Amerika, Australia dan Belanda dan mendapatkan izin untuk tinggal. Ini maksudnya imigran-imigran Yaman yang ada di Indonesia kemudian dia keluar Indonesia, dia keluar tidak kembali ke Yaman atau tidak kembali ke Tarim Hadramaut, tetapi ke Australia, Amerika dan Belanda dan menetap ke sana, jadi pindah. Nah itu bagus itu untuk ditiru oleh klan Habib Alwi yang ada di Indonesia itu. Kalian tuh penyakit di Indonesia, di Nusantara ini. Penyakit itu harus dihilangkan. Saya lanjutkan. Saya tidak tahu tentang siapapun yang menetap di Hadramaut, tempat yang sangat kering dan tandus itu. Jadi ini informannya itu mengatakan nggak tahu ya siapa ya yang pindah ke Hadramaut begitu, tidak ada. Jadi orang-orang Hadrami yang ada di Indonesia sendiri itu tidak berminat dan tidak mau pindah ke Hadramaut. Jadi jangan sok-sokan itu imigran-imigran Yaman Hadramaut itu jangan, nggak usah sok-sokan di Indonesia ya. Kalian itu di Indonesia, di Nusantara ini harus jadi budaknya pribumi Nusantara. Kalau anda kalian pulang aja, buktikan kalian itu becus dalam menjalani hidup. Buktikan di Hadramaut, jangan di sini ya. Nah untuk pribumi, pandang mereka itu sebagai budak, pantas untuk kalian berbudak gitu. Buat teman-teman rapopong dulu. Ben orang mentolong, membuat orang menjadi berperilaku baik. Nah itu adalah sebuah kebaikan. Dan kalau harus ditempuh dengan diantemi ya, mengantemi itu adalah perbuatan baik itu sendiri. Loh ya apa ya, makanya ada yang disebut menyombongi orang sombong itu adalah sedekah. Ya sama gitu, ngantemi wong sing mentolo kemudian dia menjadi berperilaku baik, tertata kepribadiannya, nah itu adalah sedekah bagi dia.
Ya, beberapa mengunjungi tempat itu selama sekitar 1 bulan. Jadi ada Hadrami Indonesia mengunjungi ke sana, ke Hadramaut 1 bulan. Tetapi nggak betah mereka itu, nggak betah dan pergi, tidak menetap. Tetapi sistem politik di sana sangat tidak stabil, bahkan jadwal penerbangan tidak dapat diandalkan. Tidak ada yang tahu kapan pesawat tiba dan kapan mereka berangkat. Beberapa waktu lalu saya mendengar beberapa rumor bahwa mereka telah menemukan minyak di sana. Tetapi saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Nah, ini kalimatnya nih. Kebanyakan orang di sana masih primitif. Kebanyakan orang di sana masih primitif. Jadi mayoritas orang di Hadramaut, di Yaman, Hadramaut, Tarim dan ya di Hadramaut lah. Itu kebanyakan di sana tuh orang primitif, saudara-saudara. Budak-budak. Lalu budak-budak ini yang nulis ini penelitian dari Frode F. Jacobson dari lembaga Routledge Contemporary Southeast Asia Series tahun 2009 terbitnya. Dikatakan kebanyakan orang di Hadramaut itu masih primitif. Primitif itu gimana? Ya masih itu loh, ini hiperboliknya saya ya. Masih gelantungan di pohon-pohon, nggak mandinya seminggu sekali. Paling juga mereka nggak cebok gitu. Dan makannya, tidak ada makanan di sana. Mereka itu makan hot, daun hot itu loh. Nanti ya saya jelaskan. Namun beberapa dari mereka telah belajar di luar negeri seperti menteri mereka. Jadi dia cuma beberapa aja. Dan beberapa telah mempelajari agama di Al-Azhar. Ya cuma beberapa, tapi mayoritas di sana tuh masih primitif. Ya mungkin ngidupin api itu pakai batu gitu loh. Nggak punya gas itu mungkin mereka. Tidak memiliki teknologi gas. Pakai batu ditiup-tiup, ya kayak primitif itu. Lihat aja itu. Rumah-rumahnya kayak apa? Itu dari tanah liat begitu-begitu aja kan. Termasuk di daerah apa itu sekolahnya Umar bin Hafid itu kan kotor sekali itu. Berdebu sekali itu mungkin kumpulan manusia bau tai itu ya di situ itu. Sudah tidak mandi ya kan, seminggu sekali mandinya, takut air dingin, kemudian debunya kan di sana berdebu dan panas kan, itu nempelnya kayak apa. Di kolom komentar di video sebelumnya itu komentarnya lucu-lucu itu bagus itu, teruskan itu. Nah, itu daun hot yang mereka makan itu. Daun hot itu apa? Saya bahas sekilas ya. Menurut Badan Narkotika Nasional, daun hot itu termasuk jenis narkotika golongan 1. Kemudian menurut WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, efek daun hot adalah perasaan euforia yang diikuti oleh meningkatnya denyut jantung. Menurut kepolisian dan dia BNN lah, Badan Narkotika ya, daun hot itu efeknya mirip seperti ganja, fly, halusinasi. Ini efek dari penggunaan daun hot. Kemudian hampir 90% pria dewasa di Yaman mengunyah hot dengan durasi antara 3 sampai 4 jam per hari. 3 sampai 4 jam per hari. 90% populasi pria dewasa Yaman itu ngunyah-ngunyah hot itu. Kebiasaan tersebut juga dilakukan oleh sekitar 50% perempuan, tulis Elmanyar dan kawan-kawan di makalah Hot Use History and Heart Failure. Itu saya kutip dari Tirto ID. Ini rasanya tuh beda guys. AA Gunet dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Sanaa Yaman mencatat ada banyak kasus halusinasi berkelanjutan yang dialami oleh para konsumen hot. Tuh. Makanya nanti selanjutnya itu nanti kita akan bahas tentang, saya berupaya merekonstruksi ekologikal situasi internal psikologis mereka dengan pertemuannya dengan keadaan geografis geografis dan kecuacaan serta iklim, apa ya istilahnya itu saya lupa. Tapi keadaan hidup di Hadramaut itu kita coba rekonstruksi, kemudian kita kita analisis
Mengapa klan Habib Balwi itu cara berpikirnya begitu, perilakunya begitu, tulisan-tulisan di kitabnya begitu, keputusan-keputusannya begitu, dan tingkat pemahamannya terhadap teks dan kehidupan itu sangat rendah sekali. Nah itu bisa nanti kita rekonstruksi melalui khot ini, melalui pertama kali mereka hijrah, kemudian keadaan Hadramaut itu bagaimana, keadaan sosialnya, antropologinya, sosiologinya, kemudian geografinya. Kalau istilah tentang tanaman itu apa ya? Saya lupa itu. Tentang keadaan tanah gitu ya, keadaan tanah, tumbuhan, dan variabel lainnya. Pada kesimpulannya, klan Habib Balwi itu sudah terlaknat sejak mereka lahir gitu. Dan diciptakan oleh Allah memang untuk dilaknat, untuk menjadi contoh yang dilaknat dan terlaknat, seperti setan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Jadi setan yang baru lahir langsung terkutuk. Nah itu kalau di dunia manusia itu klan Habib Balwi itu. Jadi sebagai penutup bahwa di data ini dikatakan sekali lagi bahwa kebanyakan orang Hadramaut termasuk Tarim itu kebanyakan primitif. Mungkin dulu